Halo Sobat Otohin, kembali lagi kita di Gias 2026 dengan mobil yang paling viral yaitu adalah Wuling Aira EV. Ya, mobil yang harganya mulai 155 jutaan ini. Kita akan coba cek seperti apa mobil yang imut dan sudah ada 4 pintunya dan harganya murah banget. Yuk, langsung aja kita review Wuling Aira EV dan ini adalah yang tipe long range. Oke, kita bisa lihat juga di sini untuk bagian lampunya sebenarnya baik long range maupun yang standar sebenarnya sama saja. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk lampunya nih sudah LED ya dengan model DRL yang simple sekali dan lucu. Di sini juga modelnya ada chrome-nya juga. Di sini buat tempat ngecas juga. Ada logo Wuling yang kecil di tengah berwarna silver. Di bawah ada lampu ya, lampu kecil. Di bawahnya sini juga ada untuk model spakbornya seperti ini kecil banget ya plastik. Ini buat kalau buat derek mobil. Ya, kalau bagian depan ini sebenarnya mengingatkan kita pada mobil Chang'an Lumin yang mobilnya kecil juga tapi di harga 190 jutaan dan ini harganya untuk yang long range aja di 175 jutaan. Nah, kemudian di sini untuk bannya juga sangat kecil dan simple karena ini menggunakan velg ring 13 dengan profilnya 155/70 ya. Ini pakai velg besi tapi sudah ada dove-nya atau covernya. Kemudian di bagian sampingnya ini untuk bagian spionnya ini sudah ada ini ya, sudah ada lampu senya juga keren banget. Untuk bagian handle pintunya juga seperti ini. Kelihatan seperti mobil yang cukup mewah. Walaupun untuk bagian bodinya simpel saja kecil, tapi di sebelah sana kalian bisa lihat di situ ada rangkai yang terbuka lebar untuk Wuling Aira EV. Jadi kalian bisa cek seberapa tebal rangkainya. Kemudian kita juga bisa lanjut ke bagian kacanya. Ini bagian panas sampingnya. Ini warna hitam ya, hitam glossy. Untuk bagian pintunya cukup besar nih. Pembatas antara pintu depan dan belakang juga cukup besar. Di sini juga ada sedikit penutupnya juga berwarna hitam doff. Kemudian di sini juga model pintunya simpel saja ya. Nanti kita akan coba lihat bagian interior seperti apa. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Jadi depan belakang itu menggunakan ring 13 dan untuk yang long range itu dia menggunakan double disc. Sedangkan untuk yang model standard range itu menggunakan remnya itu adalah rem disc ya, rem tromol untuk yang ban belakangnya. Kemudian kita lanjut untuk bagian kaca belakang. Di sini untuk yang long range memang masih belum menggunakan kaca defogger karena mengingat ini mobil under 200 juta. Tapi menariknya sudah dilengkapi dengan HiMo stop lamp. Serta untuk bagian kaca belakang, di bagian lampu belakang ini juga berwarna bulat. Benar-benar lucu banget ya. Ini sepertinya saingan beratnya dari Chang'an Lumin secara model. Ya, ini modelnya lingkaran seperti ini sudah full LED juga. Tengah sini ada grill berwarna chrome yang juga menambah kesan mewah walaupun kecil, lucu, imut tapi juga kelihatan mewah. Ditambah juga dengan logo Wuling yang berwarna chrome juga. Kacanya tadi cukup besar walaupun tidak ada antena di sini ya, tidak ada spoiler juga di sini. Hanya ada sedikit lekukan kecil di bagian belakang ini. Spoilernya seperti kecil banget ya, tapi nggak kelihatan seperti spoiler. Oke, kita lanjut di bagian bawahnya. Di sini ada buat lampunya juga. Di sini ada buat sensor parkirnya ada 2 ya. Kemudian kita coba lihat bagian bagasinya. Nah, ini memang juga belum electric tailgate ya. Dan di sini masih bisa menyimpan barang ya, mungkin koper-koper atau tas-tas kecil masih cukup bisa. Jadi masih terbilang oke lah untuk mobil Wuling Aira EV ini. Mengingat untuk Wuling Air EV saja dengan harga yang dulu awal launching juga mahal sekali, bisa kita lihat mungkin sekitar 300 jutaan. Yang ini sekarang long range, jarak tempuhnya bisa sampai 300 km, itu tidak sampai 200 juta. Oke, kita coba lihat dulu ya di bagian ukuran dari mobil ini kecil banget karena panjangnya ini hanya 3,2 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya di 1,5 meter juga teman-teman. Untuk wheelbase-nya cukup panjang di 2,1 meter. Dan kita coba lanjut untuk bagian spesifikasi mesinnya. Karena untuk bagian long range yang ini, baterainya cukup besar. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan baterai LFP 25,1 kWh dengan motornya itu 30 kW.
Jarak tempuhnya bisa sampai 301 km, serta untuk top speednya di 101 km per jam. Sudah mendukung juga fast charging di sekitar 30 menit aja, dari 30 sampai 80% itu hanya sekitar 30 menit. Nah, oke, kita akan coba langsung melihat interiornya dari Wuling Aira EV yang long range. Oke, kita coba lihat dulu interiornya dari sebuah Aira EV yang mungil ini. Di sini masih pakai hard plastik ya. Di sini ini juga hard plastik, tapi finishingnya cukup rapi. Kemudian di sini ada handle yang unik juga, simple, berwarna silver. Di sini juga masih pakai hard plastik semua ya di sini ya. Dominan hard plastik semua di bawah speaker. Di sini untuk handle-nya mirip seperti Wuling Air EV yang berwarna putih glossy, dan tombolnya di sini untuk bagian lock window maupun untuk yang buka tutup window-nya ini menggunakan warna silver, dan untuk yang auto hanya di bagian driver saja. Untuk joknya ini simple ya, ini joknya masih menggunakan jok fabric atau jok yang kain, dengan headrestnya ini masih menyatu dengan body joknya. Untuk pengaturan joknya juga di sini masih manual ya, ada di depan sini. Nah, kita coba masuk yuk interiornya dari Wuling Aira EV. Ya, kita sudah berada di interior dari sebuah Wuling Aira EV yang long range. Nah, di sini untuk bagian setirnya, setir kecil ya di sini. Untuk pengaturan setirnya sayangnya juga tidak ada di sini ya. Tidak ada untuk baik itu untuk tilt maupun teleskop juga tidak ada. Di sini untuk panel depan ini, speedometernya kecil nih, sepertinya berukuran sekitar 7 inci atau 8 inci. Kemudian di bagian tengah sini ada entertainment display. Kita coba pencet di sini. Ini simpel saja ya, dan sepertinya tidak terlalu responsif. Tapi cukup oke. Simpel saja, ini kemungkinan sekitar 10 inci untuk entertainment display-nya. Di sini ada tempat juga buat naruh-naruh barang ya. Ini cukup banget nih buat orang-orang Indonesia. Di sini juga ada tempat juga, tapi di sini tidak ada ini ya, tempat penyimpanan sepertinya kalau kita lihat ya, belum terlihat. Di sini hanya tempat kecil. Sini buat naruh barang sampai tengah doang. Sini pakai hard plastik berwarna hitam, di sini warna putih. Sini juga sayangnya bukan soft touch ya, ini jahitan palsu, dan ini juga hard plastik semua. Kemudian di bagian atasnya sini untuk bagian pengemudi sudah ada vanity mirrornya, menarik sekali. Sini untuk bagian lampu hazard ya, dan di sini untuk bagian lampu tengahnya. Sebelah kiri, wah di sebelah kiri juga sudah ada nih untuk vanity mirrornya ya, buat ngacanya, jadi menarik sekali. Kemudian di bagian setirnya tadi sudah nih ada tombol-tombol kecil ya buat kita connect ke HP. Kemudian untuk bagian transmisinya dia ada di sebelah kiri sini. Jadi modelnya tuas ya, kecil. Untuk bagian handle lampunya di sini, pengaturan lampunya ada di sebelah kanan. Ini kisi-kisi AC juga kecil ya, simple saja, modelnya setengah lingkaran. Secara desain bisa dibilang ini mirip seperti Air EV secara konsepnya, cuman ini lebih fresh dan lebih menarik ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada buat cantolan juga nih, unik banget nih. Kalau kita lihat di sebelah sini nih ada cantolan juga. Sini, nah ini juga ada cantolan juga ya, menarik banget. Nah di bagian tengah ini dia ada buat naruh barang di sini. Sini juga ada buat naruh barang. Sini juga buat naruh barang, tapi lebih ke datar saja ya. Jadi itu buat cup holder di tengah satu. Di sini juga ada yang cukup dalam. Dan tengah modelnya kecil seperti ini. Ya, ini adalah bagian interior dari sebuah Wuling Aira EV. Dan pembedanya juga untuk yang standard range tidak memiliki entertainment display, sedangkan yang long range ini yang harga 170 jutaan sudah dilengkapi dengan entertainment display sekitar 10 inci, dan tadi untuk bagian lainnya juga ada sedikit pembeda. Nah, coba kita ke baris kedua, karena kalau kita bisa lihat sini tuh bagian joknya cukup tersangga dengan baik. Cuman memang karena ini joknya jok fabric, jadi mungkin kenyamanannya standar saja. Nah, ini untuk bagian headroomnya di pengemudi nih masih jauh sekali ya, karena tinggi banget di 1,5 meter. Dan ini untuk joknya ini sudah jauh banget, jadi ini kita udah mundur di pengaturan jok yang paling belakang. Nah, kita coba pindah ke baris kedua, apakah dengan pengaturan jok yang paling belakang ini masih terakomodir dengan baik atau enggak. Yuk kita lihat ke baris keduanya. Ya, kita sudah di baris kedua dari sebuah Wuling Aira EV long range. Dan benar saja nih kalau kita bisa lihat dari segi kakinya, ini ngepres banget ya. Ini benar-benar kita nggak bisa mundur. Dan kakinya juga nih
tidak tersanggah dengan baik nih, masih ngangkat ya untuk kakinya. Dan kalau misalkan kita pindah ke sebelah sini ya, dimana ini masih standar, kita coba pindah. Ini cukup, ini hanya untuk 2 orang aja ya teman-teman ya. Kalau kita buat 3 orang dewasa sangat tidak direkomendasikan. Nah ini untuk baris kedua di sebelah kiri, dimana joknya ini masih jok standar ya dari yang pabriknya. Nah kita coba lihat di sini, secara gap masih lumayan lah di sini, masih ada jeda mungkin sekitar 4 jari, tapi kakinya juga lagi-lagi tidak tersanggah dengan baik. Jadi untuk Aira UV ini memang cocok untuk jarak pendek, tapi untuk yang jarak jauh itu sepertinya perlu dipersiapkan lagi peralatannya buat menunjang kenyamanan, karena ini hanya untuk jarak pendek dan range-nya juga hanya sekitar di 300 km. Terakhir nih untuk headroom-nya, ini kita coba agak sedikit bersandar ya. Sini masih bisa 4 jari masih bisa, 4,5 jari masih bisa, dan duduknya masih ya cukup lah ya untuk 2 orang dewasa, masih oke di Wuling Aira UV di baris kedua. Sini semua masih pakai jok fabric yang masih pakai kain. Ini hanya 2 penumpang ya, jadi memang tidak disarankan untuk 3 penumpang. Sudah ada seat belt-nya memang untuk keamanan. Ini untuk headrest-nya modelnya terpisah, tapi memang tidak bisa di-adjust karena ini menyatu dengan jok yang bagian bawahnya ini. Jadi kanan kiri menyatu, dan untuk bagian tengah sini nggak ada apa-apa ya. Sini tuh tidak ada apa-apa. Sunroof juga pasti tidak ada. Kemudian untuk lampunya di sebelah kanan kiri juga tidak ada. Jadi untuk lampunya hanya ada di depan sini aja ya. Nah, ini adalah bagian interior dari Wuling Aira EV. Ya, itu dia Sobat Torohin, review kami secara detail mengenai mobil Wuling Aira EV ini yang long range, dengan harganya di 170 jutaan untuk yang long range-nya. Ini menurut kami sudah worth it banget, bahkan dengan yang standar range aja dengan harga 155 juta ini sudah oke banget. Apalagi Wuling memberikan program juga di Selama Gias ini, bisa beli langsung bawa pulang dengan kuota terbatas sekitar 20 unit per hari. Ini menjadi gebrakan terbaru dari Wuling untuk menantang low electric vehicle ya, city car yang active vehicle di Indonesia untuk tahun ini. Ya itu dia, terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.